Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan luar biasa, serta tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Pagi ini, Gendis akan memimpin ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Elora. Teman, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih kami panjatkan atas penyertaan Bapak setiap hari bagi kami semua. Sehingga pagi ini kami dapat beribadah meskipun via online. Sebentar kami akan memuji dan menerima firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima dan memuji firman-Mu. Amin. Setiap hari Tuhan selalu mengasihi kita. Kita dapat melihatnya dari papa, mama, keluarga, ibu, bapak, guru, dan teman-teman. Kasih yang Tuhan berikan selalu melimpah setiap hari, seperti aliran sungai. Mari kita pujikan kasih-Nya seperti sungai.
Selama masa Prapaskah, api menjadi simbol keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi hawa nafsu. Memadamkan api berarti mematikan keakuan keinginan diri kita sendiri yang dipenuhi hawa nafsu. Dalam minggu Prapaskah ketiga ini, marilah kita padamkan keinginan dan kebiasaan kita, berpikiran dan berperilaku kotor, serta terus memperbaikinya di hadapan Tuhan, agar kita dapat menjalani masa Prapaskah ini dengan baik dan benar. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Diaken Sri Wulandari. Terambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan Alkitab. Sudah siap Alkitabnya adik-adik? Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 22. Sudah ketemu? Mari kita baca. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Susah banget sih. Udah belajar kok nggak bisa-bisa sih. Gimana ya caranya supaya aku bisa ngerjain soal-soal besok? Gimana ya caranya ya? Oh iya, nyontek. Kalau nyontek pasti aku nilainya bagus. Ya kalau gitu bikin contekan aja. Terus nyimpennya di mana ya contekannya ya? Mana ya caranya ya?
Lah. Susah banget sih, nggak bisa-bisa dong. Nih dari tadi udah disuruh mandi nggak mandi. Ntar aja kenapa, Mam? Mandi kan bisa besok ntar bisa, Mam. Nggak ada, mandi itu bangun tidur langsung mandi. Ini juga nih berantakan dari tadi disuruh beresin. Perasaan Mama tadi. Ya, ini gimana sih? Ntar. Semuanya ntar, mandi ntar, beresin ntar. Ntar pokoknya semuanya ntar lah. Lah terus gimana dong nih? Mama sampai sebel nih ngeliatnya nih. Ya nggak apa-apa. Pokoknya ntar waktu besok dah. Ya jangan gitu. Udah gitu tadi kamu ngapain tuh? Ayo, apa itu nyontek-nyontek? Mau ulangan. Loh, emang Mama ngajarin ulangan nyontek? Ya kadang-kadang. Enak aja mah nggak pernah ngajarin nyontek. Ayo belajar yang bener. Susah, nggak ngerti. Udah baca-baca nih, nggak bisa-bisa. Ya gimana belajar mau ngerti, mau masuk ke dalam ingatan di otak kalau belajarnya sambil marah-marah. Habis temanku juga suka itu tuh. Aku kesel banget, benci banget aku sama si Riko itu. Nggak boleh juga itu namanya berpikiran negatif terhadap orang lain. Aku pengen mukul, pengen nunjuk dia. Aduh, itu lebih nggak boleh lagi. Iya, aku benci banget sama dia mah. Dengerin nih, Mama Kenapa? cerita nih. Tuhan Yesus itu nggak suka kalau sama yang kasar-kasar, yang kotor-kotor. Emang Tuhan Yesus suka nyapu-nyapu? Ya bukan nyapu, segala sesuatu yang kotor Tuhan Yesus nggak suka. Ngomong kotor, ngomong yang kasar, marah-marah, terus ini jorok, Tuhan Yesus nggak suka. Terus jadinya gimana? Ya udah nih dengerin dulu deh ceritanya Mama nih. Iya deh. Dengerin dulu nih ya. Iya. Jadi begitu, Tuhan Yesus itu walaupun itu sebenarnya kan ceritanya tentang bait Allah kan. Iya. Tuhan Yesus tuh nggak suka kalau bait Allah itu dipakai buat jualan. Bait Allah itu gereja ya, Ma ya? Ya gereja. Oh. Nah Tuhan Yesus itu nggak suka karena dipakai jualannya itu bukan jualan untuk sesama orang yang dengan baik hati gitu, bukan, tapi mereka ngambil keuntungan dengan memaksakan orang lain beli di situ. Nah itu Tuhan Yesus nggak suka. Jualnya mahal banget lagi ya, burungnya ya, Ma. Iya, dan harus beli di situ. Nah itu yang nggak boleh. Udah Kalau gitu. beli di tempat lain dimarahin. Nggak mau, mereka nggak terima. Oh. Gitu. Nah udah gitu tempatnya jadi kotor. Nggak dibersihin. Iya. Ya namanya jadi pasar. Iya kayak pasar. Nah itu Tuhan Yesus nggak suka sama ini nih. Gimana mau bisa belajar? Tempatnya berantakan sambil marah-marah. Ya, abis benci banget sama si Robi. Nah sama itu si juga Riko. tuh. Tuh namanya berpikiran yang tidak baik terhadap Pokoknya orang aku lain. mau balas dendam sama dia, Ma. Gak boleh, itu namanya hatimu tersimpan kotor-kotoran. Gak boleh, buang jauh-jauh. Harus dibersihkan. Karena kamu tahu nggak? Tuhan kamu kan dulu udah bilang kalau Tuhan ada di hatiku. Iya, ada. Nah kalau Tuhan tinggal di hati kamu sementara kamu berpikiran jelek terhadap orang lain, kira-kira Tuhan yang betah nggak di hati kamu? Tuhan Yesusnya sedih. Ya iya, oleh karena itu jadi nggak boleh. Jadi Tuhan Yesus bisa pergi ya dari hati aku ya, Ma ya? Ya kalau dia nggak suka, dia marah-marah gimana? Nanti dia jadi pergi kayak tadi tuh, marah-marah dia di rumah ibadahnya karena dipakai buat jualan. Jadi marah, keselnya buang ke laut. Ya buang ke laut tapi jangan sering-sering karena nanti lautnya penuh. Penuh kemarahan. Iya, kekesalan kasihan kan gitu ikannya. Nanti nanti pada marah-marah juga ya, Ma. Nah, kasihan jadi nggak boleh. Nah ini sekarang udah diberesin. Ayo Yaudah, terus iya. sekarang kita mau belajar yang benar. Ya, Tapi ya. terutama mandi dulu terus sarapan. Abis itu baru belajar. Sarapan pakai apa, Ma? Ya biasalah tahu tempe. Ya, tempe lah. Tuh kan baru dibilangin nggak boleh Oh, bicara iya, itu iya, harus nggak boleh, bersyukur. iya, 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 nah ini bersyukur. makanya nih. Jadi tuh ada buku di kolong meja. Astaga. Ya, lagi bukunya jalan-jalan. Ya udah yuk kita beres-beres yuk. Kita Iya. masuk dulu yuk sambil Iya, makan dah. di dalam. Ya. Yuk. Ayo masuk. Tunggu dulu, Ma. Ini mau bawain. iya deh. Ayo. Ini udah diberesin lagi. Udah Nah, kan? yuk. Ayo. Lewat mana nih? Nah, sana. Awas hati-hati. Itulah cerita hari ini teman-teman, tentang Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah dari sampah. Namun tidak hanya sampah benda, tetapi juga pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak bersih. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun
kita akan menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu sebelum kita serahkan ke gereja atau meminta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Sudahkah yang terbaik ku berikan. Besar pengorbanannya di Kalvari, di
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bila pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun lewat online. Semua ini terjadi bukan karena kami, tapi karena penyertaan dan campur tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk negara kami, Indonesia. Kami bersyukur jika saat ini negara kami telah menemukan vaksin COVID-19. Semoga vaksin ini dapat memberi pengharapan baru bagi bangsa dan negara kami agar terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Berkati keluarga kami, beri kami kesehatan. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Beri mereka kesehatan, karena kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh. Berkatilah setiap orang yang terkena COVID-19. Beri mereka kekuatan dan penghiburan, serta berharap terus kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Kita sudah bersuka cita, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang, kita akan menerima berkat Tuhan. Ingat selalu akan pesan Tuhan dan lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di ibadah minggu depan, teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.